Jokowi menyebut produk mebel RI kalah saing dengan produk Malaysia dan Vietnam. Jokowi mengatakan saat ini Indonesia berada di ranking 17 di bawah Vietnam dan Malaysia yang berada di ranking 2 dan 12. Padahal, menurut Jokowi, Indonesia memiliki bahan baku yang melimpah dan sumber daya manusia yang mumpuni. Jokowi menambahkan, potensi pasar industri furnitur tanah air mencapai 766 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan yang baru tergarap hanya 2,8 miliar dolar Amerika Serikat di tahun 2022. Menurut Jokowi, perusahaan furniture dalam negeri lebih banyak yang tertutup dalam arti tidak mencari partner di luar negeri. Beda dengan negara lain yang terus mengembangkan perusahaannya untuk mencari investor dari luar negeri. Ketua Umum Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia atau Asmindo Dodi Rohimat tak memungkiri pernyataan Jokowi tersebut. Pengusaha meminta waktu 5 tahun untuk mengejar ketertinggalan itu agar produk mebel Indonesia bisa merajai ASEAN. Asmindo menargetkan pada tahun depan nilai industri furniture Indonesia tumbuh 20% secara tahunan. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan pengembangan kendaraan listrik atau EV masih banyak kekurangan atau belum sempurna. Dengan potensi Indonesia menjadi pasar otomotif terbesar di ASEAN, Luhut menginginkan pengembangan EV di tanah air harus terus diperbaiki. Luhut juga optimistis Indonesia bakal punya mobil listrik buatan Indonesia paling cepat pada tahun 2025. Luhut mengungkapkan bahwa pihaknya telah berbincang dengan Geely, produsen otomotif asal China yang tertarik berinvestasi di tanah air. Luhut menawarkan kerjasama riset untuk melahirkan mobil listrik made in Indonesia. Luhut juga menyebut bahwa Presiden Jokowi telah menyetujui soal kerjasama tersebut dan telah masuk pada pembahasan teknis. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan perpanjangan kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB ke Surabaya, Jawa Timur kemungkinan akan melewati kota-kota di wilayah selatan Pulau Jawa. Budi menuturkan Kementerian Perhubungan akan melakukan kajian lebih lanjut untuk menentukan kota-kota yang akan menjadi rute dari perpanjangan jalur KCJB ke Surabaya. Sebelumnya, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan merencanakan pembangunan kereta cepat hingga Surabaya akan melewati Yogyakarta. Sementara itu, Presiden Jokowi mengatakan perpanjangan jalur kereta cepat ke Surabaya bakal menumbuhkan titik-titik ekonomi baru di sepanjang wilayah perlintasan. Saat ini, proyek kereta cepat melintasi rute Jakarta-Bandung dengan kecepatan 350 km per jam. Perjalanan dari stasiun Tegaluar ke stasiun Halim hanya ditempuh dengan waktu 44 menit. Di luar ekspektasi, inflasi Amerika Serikat kembali mendidih pada Agustus 2023. Inflasi negeri Paman Sam tercatat 3,7% secara tahunan. Indeks harga konsumen AS tersebut juga lebih tinggi dibandingkan konsensus pasar yang memproyeksi naik 3,6%. Berdasarkan data yang dirilis Biro Statistik Ketenagakerjaan Amerika Serikat, kenaikan inflasi tersebut menjadi yang kedua kali dalam setahun terakhir, setelah dalam 12 bulan berturut-turut mencatatkan penurunan indeks harga konsumen. Sementara untuk inflasi inti melandai sesuai ekspektasi ke 4,3% dibandingkan periode bulan sebelumnya 4,7%. Inflasi Agustus negeri Paman Sam dipengaruhi oleh kenaikan harga bensin. Tercatat harga bensin pada Agustus mencapai $3,98 per galon. Harga tersebut melonjak dibandingkan bulan sebelumnya yang berada di level $3,67 per galon. Ekonomi Inggris lagi-lagi menjadi perhatian. Pasalnya, hantu resesi kini menghantui negara tersebut. Hal ini mencuat setelah produk domestik bruto negeri Raja Charles terkontraksi 0,5% pada Juli 2023 atau jauh lebih buruk dibandingkan perkiraan kontraksi 0,2%. Menurut Kantor Statistik Nasional atau ONS, output jasa menjadi hambatan utama pertumbuhan ekonomi Inggris. Penurunan mengejutkan pada bulan Juli ini menandakan perekonomian Inggris susut pada laju tercepat sejak Desember.
Kontraksi ekonomi adalah tanda terbaru dan bukti nyata besarnya tekanan ekonomi akibat tingginya tingkat suku bunga. Hal ini juga menyebabkan tunggakan hipotek Inggris melonjak ke level tertinggi dalam 7 tahun. Dengan kondisi ini, bank-bank investasi besar memangkas ekspektasi pertumbuhan Inggris setelah pembacaan tersebut. Goldman Sachs merevisi perkiraan pertumbuhan tahunan Inggris menjadi 0,3% dari 0,5%. Sementara JP Morgan menurunkan perkiraan tahun 2023 menjadi 0,4% dari 0,6%.